Halo guys, welcome back to STTN atau Sit Tight Through Night episode 2 bersama gue dong Raka. Yang pastinya di channel Cahaya Malam. Gila. Malam hari ini gak mungkin dong gue sendiri lagi. Hari ini gue udah ngundang bintang tamu yang pasti cantik dan kalau mungkin anak hits Bogor tahu. Mari langsung aja deh kita sambut deh Tazia. Hai. Gila, apa kabar Tazia? Baik Raka. Oh ya, untuk kalian yang mungkin tahu gua sebelum di Cahaya Malam ya, gua sempat bikin series sama Tazia juga ya. Ya dan Iya. kalau kalian belum nonton harus nonton sih karena Harus nonton ya. keren banget Tazia nih kayak sampai nangis gitu kan, sampai nangis. Dan gue juga di situ baru tahu kalau lu baru pertama kali acting ya. Iya. Mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar. Gila. Dan by the way kita udah kenal berapa? 3 tahun ya dari SMA ya. Jadi kita kelas mungkin dari 10, 11, 12 itu Satu sekelas kelas ya? terus. Satu kelas terus ya. Tapi kita baru mungkin ngobrol-ngobrol baru di kelas 12 ya. Benar. Oh ya nih, biasanya sebelum gue masuk lebih lanjut, gue biasanya menanyakan satu pertanyaan ini nih. Nah, menurut lu apa sih yang lu rasain ketika malam hari datang? Banyak sih yang gue rasain pas malam datang ya. Apa tuh? Overthinking. Terus mikirin masa depan kayak gimana. Bener sih. Ya itu sih, tapi emang isi terkadang malam tuh kayak membuat kita jadi wah, pikiran kita luas banget ya kalau malam hari ya. Tapi by the way lu tuh tipe yang suka begadang gak sih atau misalnya biasa aja gitu? Gue? Iya. Ya tiap hari gue begadang. Berarti kita tim begadang ya? Tim bener. begadang, gila. Gue tuh anaknya begadang juga. Begadang banget. Begadang karena overthinking. Aduh, tapi nih guys, maksudnya kan gue sering begadang terus orang tua gue juga sering kayak Mas kamu ngapain sih begadang gini-gini gak baik ini. Tapi sebenarnya begadang itu gak selamanya gak baik loh. Lu tau gak? Tadi sore tuh gue sempet baca artikel di IDN Times. Jadi ada 4 fakta unik tentang begadang. Gue cari dulu nih ya, karena gue lupa. Jadi guys, yang pertama katanya karena pada siang hari rasanya pikiranmu tak bisa dengan fokus untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kan terkadang ada juga orang misalnya kayak bisa kerja pagi, bisa kerja siang kan. Tapi ada juga yang bisa fokusnya atau kerjanya malam, banyak juga. Dan gua ada salah satu yang bisa kerja malam karena gua rasa tuh kan malam tuh lebih tenang, lebih sunyi gitu, gak banyak gangguan, jadi bisa lebih fokus. Kalau sendiri tipenya tuh yang kayak lebih fokus di siang hari atau di malam hari? Lebih fokus di malam hari sih karena nggak ada gangguan. Kan kalau siang-siang banyak aktivitas orang jadi ke distract gitu. Nah benar kan guys. Tapi kalau kalian tipe yang mana nih? Tipe bisa kerja pagi apa kerja malam nih terus? Gila gak? Kerja paksa ya Mas ya. Kayak itu Mas doang sih, kita sih enggak sih. Kerja rodi ya. Kerja rodi selesai. Yang kedua, rutinitas tak berlaku dalam kamusmu karena bagimu hidup mengalir harus dinikmati bagai air mengalir. Bener gak sih? Kayak betul. Orang begadang tuh orang yang santuy parah kan, kayak banget. Kita tuh nggak ikutin algoritma hidup kayak orang kadang-kadang biasanya pagi bangun, terus siang kerja, sore ya udah mulai santai-santai, terus malam baru tidur. Like orang-orang begadang tuh tidak mengikuti itu, kayak ya malam tuh nggak harus tidur, kadang-kadang kita harus begadang untuk cari ide dan lain-lain gitu. Dan itu benar juga guys. Nah, fakta yang ketiga itu ada para nokturnal biasanya open minded. Bener banget. Betul gak sih? Lu ngerasa gak sih? Ngerasa Sih. sih. Udah kayak lu kalau begadang tuh jadi lebih open minded karena kayak karena overthinking itu. Jadi kita memperhatikan hal-hal yang kecil kan dari diri kita. Jadi kita lebih open minded terhadap satu hal guys. Bener gak sih? Jadi open minded iya, bego juga iya ya. Iya. Jadi dua-duanya sekaligus ya. Nih yang terakhir nih guys, yang keempat ya. Orang yang suka begadang juga merupakan sosok yang proaktif. Nah, maksudnya proaktif itu apa sih? Nah, jadi bangun pagi adalah hal yang positif dan proaktif. Namun tetap terjaga hingga larut malam juga tak kalah pentingnya. Karena mereka yang tidur larut malam bahkan pagi berada beberapa langkah
lebih depan daripada mereka yang bangun pagi. Ada beberapa hal yang hanya bisa dijelajahi pada malam hari dan tak akan didapatkan oleh mereka yang bangun pagi, yaitu ide segar. Bener gak sih kayak kadang-kadang orang begadang ya pasti ya sampai subuh sampai apa gitu kan, yang mungkin yang orang-orang bangun pagi belum bangun gitu. Dan people that tidurnya malam bisa aja nggak dapat ide-ide segar yang mungkin muncul pada malam hari gitu. Kan karena biasanya kalau malam tuh kita kayak ya udah mikir bengong. Nah, tiba-tiba ada ini nih tuh, gitu. Seperti yang gue bilang di episode kemarin guys, karena menurut gue malam itu punya arti yang besar gitu kan. Jadi kayak vibe malam tuh kayak vibe keren gitu kan. Enak banget gitu. Enak banget gitu guys. Dan mungkin itu sih beberapa fakta unik tentang begadang. Tapi maksudnya kita di sini bukan mengajarkan kalian untuk begadang atau gimana ya. Tapi maksudnya kayak ya in this life maksudnya ada yang negatif dan positif gitu. Jadi maksudnya ambil positifnya aja, buang negatif aja kan. Karena ya begadang sebenarnya gak baik sih untuk kesehatan juga. Gitu. Jadi gue juga mulai ngurangin sih, tapi ya maksudnya ini beberapa fakta unik aja sih gitu. Oh ya, by the way Tazia lagi sibuk apa nih sekarang kira-kira? Enggak sibuk apa-apa sih, saya sibuk scroll TikTok. Sama ya guys, scroll nonton TikTok, drakor, tidur, makan. Workout sih akhir-akhir ini. Oh udah boleh workout iya. Ya. Untuk apa tuh kalau boleh tahu tuh? Menuju Tazia Body Goals 2021. Siap, ya bun. Menuju. Doain ya. Kita tulis hashtag menuju Tazia Body Goals 2021. 2021 ya benar. Ditunggu ya. Itu guys. Oh ya guys, ngomong-ngomong soal menuju Tazia Body Goals, kalian udah pada follow belum Instagram Tazia? Follow dong. Tapi tahu nggak guys, kan saya follow Instagram Tazia kan, WA juga di save gitu. Dan tahu nggak isi stepnya dan SW-nya apa? Cacat apa nih? Itu tapi bener gak sih lu kayak misalnya sering, tapi gini, lu tuh tipe orang yang misalnya kalau mungkin PDKT sama orang tuh kayak ya udah gue deketin semua orang, jadi teman semua orang, terus ya udah ntar kalau yang cocok baru komitmen, atau misalnya kayak ya udah lu fokus sama satu orang ini, kalau ada yang deketin lu nggak mau. Lu tuh tipenya kayak gimana sih? Gue sih tipenya yang ya udah ada yang deketin ya udah semuanya gitu. Tapi kalau misalkan gue udah nyaman sama satu cowok, yang lain ya udah. Oh gitu tuh. Tapi gue mau lurusin dulu ya. Maksudnya Tazia tuh kayak ya gue deketin beberapa orang itu bukan maksudnya apa ya? Bukan maksudnya gue fuckgirl ya. Fuckgirl ya guys. Bukan ya bun. Tolong. Karena gue juga menjadi salah satu korban mungkin tragedi itu ya. Karena gue dulu sempat deket sama cewek, terus dia sering VC-an, sering chat, sering ajak jalan, tapi dia tuh cuma hanya anggap teman. Gue awalnya anggapnya kayak apa sih ini cewek kok PHP banget, fuckgirl banget gitu. Tapi sebenarnya setelah gue dengar cerita orang, terus gue juga akhirnya mulai open minded, ternyata mereka tuh sebenarnya tujuannya tuh nggak itu kan. Tujuannya tuh bukan untuk PHP-in, untuk bikin orang baper terus ditinggal itu tuh enggak sebenarnya. Ternyata emang cuma temenan kan. Cuma temenan aja, ya udah kita temenan ya udah gitu. Tapi emang karena mungkin beberapa cowok mungkin sensitif ya kan, itu kayak dia perhatian lebih, wah berarti dia suka sama gue gitu. Iya. Tapi enggak juga kan. Enggak sih ya, sebenarnya. Makanya itu yang gue baru sadar sekarang, dan mungkin dan mungkin beberapa dari kalian yang mungkin kayak anjir nih orang kok datang buat pergi doang sih, ya belum tentu juga guys. Mungkin mereka deket sama lu atau sering kabar-kabaran sama lu itu mungkin karena mereka nyaman temanan sama lu, bukan berarti mereka kayak PHP-in lu kan. Enggak. Iya benar. Tapi nih ya, tapi dia bahas soal cowok-cowok nih ya. Lu main TikTok gak sih? Main sih. Main TikTok kayak gue juga main, dan kayak setelah TikTok ini muncul lah guys, banyak sekali fuckboy yang mulai aktif ya bun. Aktif sekali bun. Banyak banget ya, kayak gue tuh termasuk yang aktif di TikTok juga ya. Saya kayak gue juga lihat sering FYP, kok banyak sekali fuckboy dan fuckgirl bermunculan gitu kan setelah ada TikTok gitu, kayak oh my god. Tapi menurut gue sih ya, ini pendapat gue aja sih, kayak dengan kayak TikTok kayak gitu,
jadi apa ya, secara tidak sengaja dan secara tidak sadar kayak mengkotak-kotakan kayak oh ini ganteng, ini Oh secara ini tidak good looking, ini nah, enggak gitu. bener gak sih kayak secara tidak sengaja, bukan bukan sengaja tapi secara tidak sengaja, bener gak sih? Bener sih. Dan itu Kayak circle yang ganteng tuh ganteng semua kayaknya. nah itu bener. Yang cantik-cantik semua. Apalagi TikTok kan misalnya community kan, jadi kan misalnya ada teman sama teman ini, jadi kayak kelihatan di TikToknya tuh kayak wah mereka tuh kayak mengkotak-kotakan gitu yang ganteng-ganteng gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin enggak, tapi ya ini pendapat gua aja ya guys ya. Tapi justru kayak gitu-gitu kadang-kadang membuat gue insecure sih, kayak aduh ganteng gitu. Kadang kan gue ya pasti setiap orang punya insecure masing-masing kan ya. Jadi kalau gue sih mungkin lebih ke muka gue dan badan gue. Tapi gue balik lagi harus bersyukur dengan apa yang gue punya gitu. Karena kalian juga harus bersyukur dengan apa yang kamu punya. Tapi kalau sendiri pernah insecure soal apa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk kecantikan enggak ya, karena saya cantik ya Bun. Cantik sekali guys, mantap. Enggak sih, kadang kalau misalkan scroll TikTok, FYP gitu kayak muncul nih cewek cantik kayak oh my god dia cantik banget. Gue secantik itu enggak sih? Ya ampun gue insecure banget nih liatnya cantik banget gitu. Berarti kurang lebih sama ya kayak gue ya, sama kurang lebih sama ya. Aduh. Tapi lu ngerasa gak sih kalau kita bisa insecure atau bisa kayak ini terus selalu malam-malam, bener gak sih? Iya. Bener gak sih? Bener banget. Ya kayak yang episode kemarin gue bahas, dimana kayak malam tuh anjir tuh sumber masalah gitu, kayak ada aja campur aduk gitu kalau malam. Guys, bener kayak ada apa overthinking lah, atau misalnya kayak galau lah atau apalah. Tapi nih ya, gue kan pernah di posisi tersebut di mana gue overthinking malam-malam, terus gue kayak galau apa-apa, terus gue juga dengar teman gue kayak gitu. Tapi sebenarnya beberapa teman gue sih ada yang salah, kayak gimana ya, dia tuh salah nggak cerita tentang permasalahannya gitu loh, karena jadi dipendam aja sendiri. Dipendam aja gitu. Dan untuk kalian juga yang punya mungkin pernah insecure dan kayak overthinking banget terus kayak sampai mendem sendiri, itu sebenarnya kalau bisa kalian cerita ke orang, karena basically kan manusia itu kan makhluk sosial kan yang perlu cerita-cerita kan. Dan jangan sampai kalian punya masalah ya pendam sendiri, karena ya nggak baik juga kan, maksudnya kayak malah nambah masalah lain gitu kan. Ya kita nggak tahu lu kenapa tiba-tiba lu marah gitu kan, lu kenapa sih gini ya. Dan tadi tiba-tiba kan jadi orang bingung kan. Tadi tiba-tiba ngomong gini, nah lu nggak ngertiin gua lah, kita dia tahu karena kan? Dia nggak cerita, gimana kita mau ngerti gitu kan. Makanya kalau kalian punya masalah kalau bisa cerita gitu kan. Tapi lu pernah gak sih cerita ke orang gitu, misalnya kayak lu lagi galau-galau tuh, lagi overthinking terus kayak misalnya Dek misalnya Dek, gue tuh lagi insecure banget nih, apa misalnya mantannya pacar gue tiba-tiba jadi cantikan apa-apa gitu-gitu, gue jadi insecure gini. Terus temen lu kayak ya elah Tajia, ya masa gitu doang lu ini, alah aduh nasib ya Bun, ya ampun. Kesel gak sih lu? Gue pengen gini tapi kesel banget. Kesel lah kan kita tujuannya curhat tuh biar di ngertiin, biar dia dengerin, biar dia kasih tahu tuh kita harusnya kayak gimana. Ini malah dia ngadu nasib gitu kan, itu jadi emosi gitu. Emosi kayak maksud lu apa gitu kan. Kayak udahlah kok. Dan saran gue sih kalau misalnya dengerin, misalnya teman lu curhat gitu ya, mending dengerin dulu. Kalau misalnya lu kayak pernah ada di posisi itu ya mending sih kayak gini menurut gue, kayak oh gue pernah tuh ada di posisi itu, mending lu kayak gini deh gitu. Daripada ini. Nah jadi lu mending merendah diri aja gitu, jangan adu nasib ya Bun, tolong. Gue tahu kehidupan jangan sampai berantem nih kita nanti. Berantem nih, karena ya people have their own capacity of their problems gitu loh, maksudnya jangan banding-bandingin gitu kan. Nah contohnya kayak gini lah, misalnya nih gue cerita kalau bisa Raka, minggu kita ini yuk sepedahan yuk keliling Jakarta misalnya gitu. Terus gue ngomong kayak aduh Tajia, gue nggak bisa naik sepeda gitu kan. Terus lu kayak ya elah Raka gitu, masa lu gak pernah belajar sepeda sih dari kecil gitu. Ya pernah sih, tapi gue tuh setiap naik sepeda atau belajar sepeda tuh jatuh selalu dikatain, selalu kayak masa lu gitu nggak bisa, lemah amat lu gitu doang nangis apa ya gitu kan. Terus gue kayak gara-gara itu gue jadi
mau mengambil keputusan malah jadi ragu, jadi apa gitu kan. Jadi dan itu adalah contoh kecil di mana apa ya, maksudnya kayak jangan bandingin permasalahan orang permasalahan kita gitu kan. Itu salah satu contoh yang apalagi dia sampai misalnya contohnya seperti tadi itu pun mempengaruhi ke depannya kan. Benar, makanya untuk kalian udahlah stop lah adu nasib stop lah. Jangan gue tahu nasib lu lebih parah. Tahu gue, nggak usah cerita deh, ya ampun gitu loh. nggak usah. Tapi dia apa bahas soal apa insecure dan lain-lain. Terkadang kita setelah insecure apa-apa itu kan berujung ke kita berada di titik terendah kan. Kalau lu pernah gak sih berada di titik terendah? Kalaupun pernah boleh ceritain nggak sedikit? Aduh, gimana ya? Berat ya Mas? Berat banget sih ya. Gimana ceritanya? Tapi sebelum cerita kita minum dulu dong. Oke. Tolong ya Pocari Sweat, kita udah 2 episode. Pajangan ini Pocari Sweat. So tolong Pocari Sweat peka sedikit. Peka sedikit ya. Jadi kalau bisa gue minum nih ceritanya. Oh Tajam minum juga dong biar dapet tuh. Gak bisa bukanya. Sini gue bukain. Nih guys, dengerin suaranya. Gila kurang nikmat apa coba itu. Gila. Thank you. Kan kalian ya sama-sama. Kan kalian seharian beraktivitas pasti kan, lemas panas-panas, kan. lemas, capek, butuh ion. Ini Pocari Sweat. Go sweat, go ion. Itulah tagline gue baru baca. Mantap. Gue minum dulu nih ya guys. Aduh gimana nih. Gila, lu jadi semangat lagi gak? Gila. Ini emang Pocari Sweat tuh nyegerin banget sih. Pocari Sweat tolong ya. Tolong ya. Kalau bisa kontak email di bawah ini aja. Tolong. Ya udah kita lanjut ya cerita. Tadi lu pernah gak sih ada di titik terendah di mana lu kayak aduh gue hancur banget di sini, terus kayak aduh gue nggak tahu mau ngapain. Lu pernah gak sih? Pernah sih ya. Kalau boleh ceritain lah sob. Ceritain gak ya? Terserah sih, kalau lu nggak ceritain nggak apa-apa. Ya semua orang pasti pernah lah di titik terendah. Dan gak semua masalah bisa diceritain gitu. Gak semua orang bisa ceritain masalahnya. Karena menurut gue masalah ini kayak di titik terendah gue pada saat itu tuh banget yang bikin gue kayak oh my god. Bener sampai kayak lu gak ngerti lagi harus ngapain gitu ya, sampai kayaknya udah deh, gue capek banget gitu. Ya sih guys, maksudnya Mbak kalau bisa nangis ya biar views banyak ya. Oke. Kita perlu views, perlu AdSense, jadi kita harus drama. Gak gitu guys, gak gitu. Tapi maksudnya iya sih, ya pasti setiap orang punya titik terendah dan gak harus ada beberapa yang bisa diceritain yang enggak gitu. Kalau sekarang gue cerita deh, ada baru-baru ini sih gue merasakan di titik terendah gue setelah pokoknya sekitar September, pokoknya mau ke ulang tahun gue lah gitu kan. Itu gue mengalami kejadian di mana semua yang gue nggak tahu pada saat itu, kayak semua istilahnya kayak semua kebohongan yang gue tahu itu kayak terungkap gitu loh. Maksudnya pada saat itu kayak ternyata yang gue pikir ini malah gini gitu loh, kayak sangat unexpected banget, dan itu membuat gue kayak wah anjir ternyata kayak gini ya gitu. Maksudnya kayak aduh, gue di situ benar-benar fakta banget. Gue kayak lu ngerasanya gini gak sih? Kan lu tahu semua yang lu nggak tahu. Lu pada saat tahu semua itu lu ngerasa kayak aduh mending gue nggak usah tahu deh daripada tahu. Iya, gitu. gue mending gak usah tahu deh daripada tahu, dan gue lebih baik menjauh lah gitu dari ini kan. Dan itu benar-benar buat gue terpukul karena gue tuh tipe orangnya kan membawa masalahnya santai gitu, bermasalah santai gitu. Tapi kali ini tuh benar-benar kayak wah gila parah sih gitu, kayak parah banget gitu. Dan gue tuh sampai yang gue nggak aktif Instagram itu seminggu sama WA itu kan, itu gue sampai yang waktu itu gue sampai off sosial media benar-benar kayak seminggu gitu kan, untuk kayak mereflect diri gue. Tapi ternyata gue malah melakukan hal yang salah sebenarnya, kayak
sebenarnya masalah itu tuh nggak harus gua larut-larut juga gitu kan. Setelah gua ngobrol sama Lutfi, setelah gua ngomong sama Amar gitu kan, kayak sama orang tua gua juga gitu kan, kayak sebenarnya lu ngapain sih kayak gini, padahal sebenarnya lu malah membuang-buang waktu lu hanya meratapi nasib lu yang sebenarnya nggak harus diratepin gitu kan. Kayak akhirnya setelah mungkin seminggu itu gue kayak sadar akhirnya, dan ya udah mulai sesuatu yang baru gitu seperti sekarang gitu. Dan apa, gue mulai mau ngobrol ke orang itu baru-baru ini, kayak benar-benar kayak, karena gue pas saat itu benar-benar gak mau ketemu orang gitu, kayak benar-benar menutup diri gitu kan. Diri, dan kayak ketemu orang tuh kayak aduh gimana gitu. Kayak kalian pernah gak sih di situ, kok itu kalau titik terendah gue ya, kayak ya lumayan sedih lah gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya gue bisa keluar dari situ, dan harus keluar gitu, dengan cara kita sendiri dan emang kemampuan kita gitu kan. Hidup terus berjalan ya Bun, masa hidup mau di situ-situ aja. Hidup terus berjalan, let it flow, let it go, can't hold it back anymore. Oke. Tapi nih guys ya, kayaknya saya melihat muka-muka Anda laki-laki di luar sana yang kayak menanyakan Tazia sudah punya pacar belum ya? Aduh. Kayak itu saya melihat di belakang kamera ini juga kayaknya. Kepo ya. Nih, sekarang lu punya pacar belum sih? Pacar ya? Enggak sih. Tuh untuk cowok-cowok di luar sana boleh DM di Tazia. Tapi ngomong-ngomong soal pacar, lu pernah nggak sih atau punya kenangan nggak sih yang indah di saat malam hari gitu, atau PDKT pacaran yang lu menurut lu kayak ini membekas banget sih di malam hari gitu? Ada nggak sih gitu? Kayak apa ya? Gue tuh suka di telepon kan. Kalau malam-malam tuh gue suka di telepon gitu sampai berjam-jam. Ngobrolin apa aja yang nggak penting sebenarnya. Tapi itu malah membuat kenangan yang ini ya. Iya, kayak yang sih? Kalau malam jadi kayak lagi. Oh kemarin perasaan teleponan deh. Guys, sorry guys. Tadi ada kendala, kamera masternya mati. Jadi kita lanjut aja guys ya. Tadi kita sampai ini ya, ngobrol malam-malam ya. Nah, seperti yang gue ngomong di episode kemarin guys, dimana kayak kalau ngobrol malam tuh kita jadi kayak lebih deep gitu, jadi lebih kayak malah kayak lebih tahu satu sama lain. Dan perbincangan yang gak jelas malah justru membekas ya, gitu kan, bener kan. Tapi nih ya, ngomongin soal kenangan, ngomongin soal mantan mungkin ya, lu percaya gak sih kalau misalnya kita, atau misalnya mantan bisa merubah diri kita yang dulu menjadi sekarang? Tapi soalnya kan gue gak pernah pacaran kan, jadi gue gak tahu deh guys ya. Jadi ya, tapi menurut lu bener gak sih mantan itu bisa merubah diri kita jadi, atau dari dulu sampai sekarang itu? Benar sih. Benar. Lu punya sesuatu gak dari kisah lu mungkin? Mungkin kalau akhir-akhir ini ya. Oh akhir-akhir ini? Iya. Baru ya bahasa. Baru apa sih, satu orang ini tuh bikin gue ngerasa kayak ini merubah ke sesuatu yang mungkin sedih lah ya. Bukan sesuatu yang bagus. Kayak jadinya gue nggak percaya sama cowok, gue udah nggak mau deket sama cowok gitu. Malah akhir-akhir ini kayak beberapa malam belakangan ini tuh gue mikir kayak, oh kayaknya udah cukup deh gue deket sama cowok. Udah deh gue cukup deh nyakitin diri gue sendiri dengan cinta-cintaan yang nggak jelas gitu. Berarti dia kayak mungkin membuat traumatik ke lu ya. Wah itu lumayan ini sih, lumayan bahaya sih ya. Brengsek emang ya cowok-cowok itu. Gitu. Tapi ini ya guys ya, nih ngomong soal mantan, soal kenangan nih kan. Mungkin di luar sana ada yang merasakan hal yang sama. Pasti ada sih. Lagi mau kayak kangen-kangen mantan atau kangen-kangen kenangan dengan seseorang gitu kan. Terus butuh apa ya? Lantunan yang asik gitu loh kan. Biar makin mendalami gitu kan kenangan-kenangannya gitu. Nah, jadi kita sekarang ada rekomendasi lagu ya. Seperti biasa di setiap akhir video kita akan rekomendasiin 5 lagu dari gua dan dari lu. Dan tema hari ini adalah mantan atau kenangan. Oke.
So ini dia lagu-lagu request dari kita berdua atau rekomendasi dari kita berdua. Check it out. I needed to lose you to find me. We are never ever ever getting back. Shout out to my ex, you're really quite the man. You're like us, there's nothing like you. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan. Sometimes I wish that I could still. Biar mantan tahu kisah cinta. So ya guys, itu adalah beberapa lagu yang dari rekomendasi. kita. Nah, rekomendasi dari kita untuk kalian yang mungkin lagi kangen mantan atau kangen kenangan-kenangan. Nah, semoga membantu kalian keluar dari situasi itu atau menjadi makin kangen. Ya. Oke guys, sebelum kita nutup acara ngobrol-ngobrol hari ini, mungkin gua ada beberapa bukan kata-kata mutiara tapi lebih kayak ke saran mungkin ya gitu ya. Untuk tadi yang masalah cerita-cerita ke orang itu, kalau bisa sih kalian punya masalah coba cerita atau membuka pembicaraan ke orang lain, karena yang nggak baik juga kan memendam sendiri malah malah nantinya kalau malam tuh suka nangis sendiri, kayak bener, mikirin masalahnya tuh makin berat gitu sih. Kita jadi malah menyakiti diri kita sendiri kan, emang nggak baik. Makanya menurut gue kalau bisa sih kalian cerita ke orang. Berbagi masalah sih nggak apa-apa ya. Tolong yang di belakangnya jangan diganggu ya. Tolong kita ini krunya ya. Gimana sih? Krunya gimana sih? Ini kita lagi serius nih ya. Tolong. Ini cerita mau sedih nih. Anda jangan ganggu. Jadi bener sih, maksudnya kalau punya masalah cobalah cerita ke orang. Tapi ya guys, cerita kepada orang yang tepat. Jangan sampai lu cerita sama orang yang bakal ceritain cerita lu lagi ke orang lain. Oh, itulah. Ingat itu. Itu lebih parah dari yang tadi. Iya. Itu lebih parah yang tadi. Lebih parah dari adu nasib, itu lebih parah. Itu lebih parah. Nah, soal tadi mantan dan kenangan, lu ada saran nggak untuk teman-teman di luar sana mungkin yang ada di posisi itu dan kayak gue harus bingung gimana gitu. Kalau dari gue sih ya, jangan pernah balikan sama mantan deh ya. Kalau lu kangen atau apa, boleh lah kayak sesekali ingat atau apa gitu. Tapi mungkin jangan telepon atau gitu. mungkin ngabarin parah nggak sih? Jangan deh, jangan sampai. Jangan, nanti baper lagi Bun. Kalau gue nggak tahu sih. Jangan sampai ngechat ya. Jangan. Jangan sampai ngechat ya. Ingat buat cewek-cewek nih ya, jangan ngechat mantan duluan. Biar dia aja ngechat lu duluan, oke? Tapi dibalas gak chatnya? Nggak tahu sih. Terserah kalian ya. Udah mungkin segitu aja ya. Oh ini. Apa ada lagi? Jangan pernah ini deh kalau kalau dekat sama orang itu ya jangan terlalu baper gitu loh. Itulah jangan terlalu malah jadinya nanti kalau dianya ghosting, kenangan-kenangan itu nggak bakal hilang Bun. Ghosting jangan sampai di ghosting ya Bun. Jangan itu emang zaman sekarang tuh zaman ghosting gitu iya kan? Itu kayaknya lagi ngetren ya Bun, apalagi karantin gini. Biasanya yang deket-deketin kalian itu cuma gabut aja sih, bosen. Ingat, hati-hati aja untuk hati-hati aja sih. So mungkin itu aja dari ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you Tazia udah mampir. Thank you juga Raka. Thank you juga kalian udah nonton episode kali ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagram Tazia. Yang cocok boleh DM sih. Boleh sih. Mau ngajak makan juga boleh. Boleh. Anak Bogor ya kalau bisa. Anak Jakarta juga boleh. Boleh. So thank you for all of you watching this video. Dan setelah ini ada cover dari Cahaya Malam. Oke. So jangan lupa follow Instagram kita juga di sini karena saya lupa Instagram Cahaya Malam. Jangan lupa follow Cahaya Malam _12 kalau nggak salah ya. Kayaknya saya lupa. Dan gimana sih yang ini penting, Pak? Pocari Sweat tolong ya. Pesan-pesan terakhir sebelum tutup mah. Pocari Sweat tolong. Please ini mah. Gak bohong. Asli. Please, dari hati. Dari hati nih Pocari Sweat. Nih gue minum lagi ya. Gila, gue makin semangat banget untuk bikin. Kayaknya kita lanjut abis ini part 2 kayak. Sampai 2 jam gak apa-apa sih kayaknya.
Oke, thank you for watching. Goodbye. Thank you, goodbye. You did it again. You did on my heart. I don't know how many times. Of you, I don't know what to say. You made me so desperately in love. Oh no, you let me down. You said you never lied again. You said this time will be so right, but then I found you lying there by her side. Oh, you turned my whole life so blue, drowning me so deep. I just can't reach myself again. Oh, you successfully tore my heart. Now it's all in pieces. Oh, nothing left but pieces of you. Oh, baby. Of you, present me with this love. I've been trying to understand. You know that I'm trying of you. I don't know what to say. You made me so desperately in love. Oh no, you let me down. You said you never lied again. You said this all will be so right, but then I found you lying there by her side. Of you, it turned my whole life so blue, drowning me so deep. I just can't reach myself again. Oh, you successfully tore my heart. Now it's all in pieces. Oh, nothing left but pieces of you. You turned my whole life so blue, drowning me so deep. I just can't reach myself again. Oh, you successfully tore my heart. Now it's all in pieces.